Nama saya Reno Susanto, saya dari kelas 7C. Halo, aku Shelvina Minatanea dari kelas 7B. Halo semuanya, nama saya Maisla Putri Maharani dari kelas 8F. Hai semuanya, saya Faustina Mediana dari kelas 7E. Kenalkan, nama saya Lorencia Rena dari kelas 8C. Saya Ratri Dea Riandra dari kelas 9C. Ozon adalah lapisan di atmosfer pada ketinggian 20-35 km di atas permukaan bumi yang mengandung molekul-molekul ozon. Ozon merupakan gas beracun, sehingga bila berada dekat permukaan tanah akan berbahaya dan apabila terhisap dapat merusak paru-paru. Sebaliknya, lapisan ozon di atmosfer melindungi kehidupan di bumi karena ia melindungi dari radiasi sinar ultraviolet yang dapat menyebabkan penyakit kanker. Ozon itu adalah gas yang terjadi secara dari reaksi alami antara ultraviolet dari sinar matahari dan lapisan luar atmosfer bumi yang membentuk pelindung yang menyelimuti dan memprotek bumi kita ini. Nah, ozon itu adalah lapisan yang mengandung molekul yang berguna untuk melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Menurut saya, lapisan ozon adalah lapisan yang berada di antara stratosfer dan troposfer. Lapisan ozon berjarak 10 km dari permukaan bumi. Lapisan ozon terjadi karena adanya reaksi antara oksigen dengan sinar ultraviolet. Menurut saya, lapisan ozon sangat penting berada di permukaan bumi sebagai perlindungan dari sinar radiasi. Ozon adalah lapisan di atmosfer yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet dan menahan meteor yang jatuh ke bumi. Jika meteor itu jatuh dengan ukuran yang besar, akan merusak permukaan di bumi. Lapisan ozon adalah lapisan di atmosfer yang tingginya mencapai 20-30 km di atas permukaan bumi yang mengandung molekul-molekul ozon. Ozon adalah lapisan yang terletak di stratosfer dan sering disebut juga sebagai perisai bumi karena ozon sendiri berfungsi untuk melindungi kehidupan bumi dari radiasi ultraviolet yang dihasilkan oleh sinar matahari. Ozon itu salah satu lapisan di atmosfer yang penting untuk menyerap ultraviolet dari sinar matahari. Pertama-tama kita harus memulai semua dari diri kita sendiri terlebih dahulu, seperti meminimalisir penggunaan listrik, seperti AC dan lampu. Kalau nggak perlu-perlu banget, dimatiin aja. Kenapa? Karena gas perusak lapisan ozon berasal dari kegiatan sehari-hari kita, seperti penggunaan listrik. Nah, yang pertama kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik. Kenapa? Karena sampah plastik itu termasuk sampah yang sangat susah untuk didaur ulang. Ya, didaur ulang. Karena sampah plastik itu membutuhkan banyak waktu untuk bisa mendaur ulangkannya. Nah, makanya itu kita semua harus mengurangi penggunaan sampah plastik. Agar ozon tidak rusak atau tidak berlubang, kita harus melakukan reboisasi atau penanaman kembali di hutan-hutan gundul dan melakukan tebang pilih. Jadi, mari kita rawat bumi kita ini. Caranya agar lapisan ozon tidak rusak adalah penghijauan. Penghijauan akan menghasilkan oksigen dan oksigen akan melakukan reaksi bersama sinar ultraviolet. Salah satunya untuk mengurangi penggunaan kendaraan, mengurangi pembakaran, mengikuti kegiatan menanam 1000 pohon, sama merawat AC, gas CFC. Jadi kita rawat AC kita agar gas CFC yang ada di AC tidak keluar ke atmosfer dan merusak ozon.
Berikut pencegahan agar lapisan ozon tidak rusak atau berlubang. Yang pertama adalah reboisasi atau penanaman hutan kembali. Bisa kita lakukan dengan menanam beberapa tumbuhan atau tanaman di lingkungan sekitar. Yang kedua adalah penggunaan bahan fumigasi, seperti pengendalian penggunaan pestisida dalam membasmi hama. Yang ketiga adalah mengurangi penggunaan listrik berlebihan, di mana PLN atau perusahaan listrik negara menghasilkan listrik dengan bahan bakar batu bara, dan sisa dari pembakaran batu bara tersebut menghasilkan karbon dioksida yang dapat merusak ozon. Yang keempat adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, karena semakin banyak orang yang menggunakan kendaraan pribadi, semakin banyak gas emisi yang dikeluarkan dan dapat menyebabkan polusi udara dan juga mempengaruhi lapisan ozon. Berikut ini adalah cara-cara agar lapisan ozon kita tidak rusak. Yang pertama, penghapusan penggunaan BPO atau bahan perusak lapisan ozon. Yang kedua, meminimalkan penggunaan kendaraan pribadi. Yang ketiga, di bidang pertanian, kurangi atau hindari penggunaan pestisida. Yang keempat, gunakan pendingin ruangan atau AC sesuai kebutuhan kita. Yang kelima, jangan biarkan peralatan listrik atau lampu dalam keadaan menyala atau standby. Kita lakukan untuk menjaga ozon kita adalah dengan melakukan hal-hal yang sederhana. Salah satunya adalah mengurangi penggunaan pendingin udara atau AC. Karena pendingin udara mengandung gas CFC yang dapat merusak ozon kita. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai generasi penerus bangsa, kita ikut serta dalam menjaga ozon kita. Karena dengan kita ikut serta, kita bukan menyelamatkan diri kita sendiri saja, tapi menyelamatkan orang banyak di sekitar kita, bahkan seluruh dunia. Sekian dari saya, terima kasih.